Pembahasan KLKBD kelas 10, halaman 36 sampai dengan halaman 37, hanya di podcast Guru Seni. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan menjawab beberapa soal dari podcast saya sebelumnya. Di sini adalah unsur seni musik, yang membahas seni musik dan unsur-unsurnya. Oke, di halaman 36 ini kita akan membaca soal nomor 18. Unsur seni musik yang merupakan ketukan secara teratur, yang merupakan cepat lambatnya sebuah lagu. Nah, disebut dengan cepat lambatnya sebuah lagu pasti itu tempo, teman-teman. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 19. Pengertian timbre adalah, timbre pasti warna suara. Jawabannya C. Nomor 20. Alat musik tradisional khas suku Minangkabau adalah Minangkabau. Nah, sudah saya jawab sebelumnya, yaitu talempong. Kalau kolintang itu dari Sulsel, kalau bonang dari Jawa, teman-teman. Kalau tifa dari Papua, kalau sasando dari mana, teman-teman? Nah, di sebelumnya sudah dibahas dari Pulau Rote. Oke, ini ada soal subjektif. Tuliskan masing-masing 5 contoh instrumen musik yang terdapat dalam musik tradisional Nusantara. Pada masing-masing klasifikasi alat musik tersebut, berdasarkan sumber bunyinya, silakan kalian sebutkan. Oke, di sini ada 5 klasifikasi. Yang pertama idiofon, kordofon, membranofon, aerofon, elektrofon. Oke, idiofon, alat musik yang sumber bunyinya dari badannya. Kita ambil contoh 5. Bisa kolintang, karena dipukul langsung bunyi. Bisa bonang, adalah bagian dari gamelan yang dipukul bunyi. Kemudian gong, kemudian saron juga bisa, demung juga bisa. Ya, seperti itu. Tradisional. Disebutkan 5 ya di situ. Sekarang kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya dari dawai yang tradisional. Bisa sapek dari Kalimantan, bisa cuk, bisa cak, bisa rebab, bisa juga sasandu. Nah, itu kordofon. Oke, yang membranofon sekarang yang memiliki membran. 5. Yang pertama, di sini saya nyebutkan tifa, bisa. Kendang juga bisa. Kendang pun bisa kalian sebutkan secara spesifik seperti kendang Jawa, kendang Bali, kemudian kendang Papua atau tifa, dan mungkin ketipung. Ketipung juga termasuk tradisional Indonesia ya. Oke, yang nomor 4, aerofon. Alat musik yang sumber bunyinya dari dari udara, biasanya ditiup. Kalau tradisional bisa saronen, bisa selompret, bisa apa lagi ya? Bisa seruling, kan bisa ada yang 2, ada yang side sama front. Kalau yang side mungkin seperti seruling musik dangdut, dan juga mungkin seruling Sunda yang ke depan itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Elektrofon. Kalau di tradisional mungkin nggak ada elektrofon ya teman-teman ya. Tapi di sini ditanyakan. Kita jawab saja semua alat musik tradisional yang modifikasi elektrik seperti sape elektrik, kemudian kendang elektrik. Tentunya ada loh teman-teman kendang elektrik. Kemudian ada sasando elektrik, dan intinya serba elektrik semua. Ya, di halaman 37 itu seperti itu. Oke, sekarang kita coba 36 ya, mohon maaf. Kita lanjutkan di halaman 37. 37 ini nggak ada di sini ya, teman-teman. Nah, kalau 37 di sini, ya ini nggak ada di sini. Oke, akan coba saya bacakan. Nah, isilah berupa penjelasan tabel unsur musik di bawah ini ya. Di bawahnya ada tabel yang berisi 7 melodi, ritme, allegro, pentatonis, nada, harmoni, timbre, dan di situ harus ada penjelasannya. Jadi yang pertama melodi. Melodi penjelasannya sudah saya jelaskan di depan, tidak perlu saya ulang. Kemudian ritme juga. Kalau allegro adalah jenis tempo yang menunjukkan tempo cepat. Nah, kalau pentatonis adalah tangga nada. Yang nomor 4 ini pentatonis. Tangga nada yang jumlah nadanya cuma 5. Kalau nada adalah bunyi atau suara
yang memiliki frekuensi tertentu, memiliki ukuran. Nomor 6, harmoni sudah saya jelaskan, timbre juga sudah saya jelaskan. Itu di bagian B-nya di halaman 37 ya teman-teman. Di halaman 37 yang bagian C, ada pertanyaan. Menurut pendapat kalian, bagaimana musik tradisional Nusantara itu? Nilai apa saja yang terkandung di dalam musik tradisional Nusantara tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan musik tradisional Nusantara yang berada di daerah tempat tinggalmu? Nah, itu kalian jawab secara subjektif. Nah, kalau jawaban saya, pendapat saya, musik tradisional itu unik dan perlu dilestarikan. Dan mungkin kita akan susah belajarnya kalau nggak ada tentornya khusus atau pengajarnya musik tradisional itu secara khusus. Kemudian nilai apa saja yang terkandung dalam musik tradisional menurut saya, ya pasti nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Ya, di situ ada pendidikan, juga ada sosial, ada nilai religi yang terdapat dalam musik tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan musik tradisional Nusantara? Ya menurut saya, 1, berkenalan. 2, mempelajari. 3, menyukai. 4, memberikan posisi khusus di samping musik-musik yang kita sukai. Ya beberapa dari kita suka musik rock, musik jazz, tapi kasih posisi khusus untuk musik tradisional karena kita harus tahu kita Indonesia teman-teman. Oke, yang nomor 2, tugas kelompok. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang teman kalian. Pilihlah satu lagu tradisional daerah tempat kalian. Diskusikanlah tentang makna dan bentuk musik yang berada pada lagu pilihan tersebut. Carilah video contoh salah satu penampilan musik tersebut, presentasikan di depan kelas. Nah, oke. Ketika ketemu nanti, saya harap kalian nanti bisa mempresentasikannya di depan kelas dan saya harap diskusinya akan menjadi lebih hidup. Oke, terima kasih sudah mengikuti podcast Guru Seni dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan ikuti podcast Guru Seni berikutnya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.